Apa aja yang spesialnya dari keyboard ini? Yang gue dapat kabar dari si Rexus tentang si Daiva ini, mereka di bagian dalamnya itu udah dikasih EVA Foam. BTW kenceng amat ya gerakannya. Tumben banget, jarang gue liat keyboard yang speednya ngebut kayak gini. Halo semua, balik ke channel Nyantai dengan gue Ali. Dan kali ini gue kedatangan barang baru, barang murah yang mungkin bisa jadi solusi buat kalian yang demen sama custom keyboard. Oke, langsung aja kita hadirkan. Dan ini dia produknya, ada dua. Pertama, kita ada keyboard baru dari Rexus, yaitu Daiva, atau dengan produk-produknya adalah Rexus DX68. So, ini adalah keyboard barunya dari Rexus dengan layout 68, yang mana harganya itu murah, cuma di 430.000 aja pas rilisnya. Tapi biasanya sih kalau di Rexus mereka jual itu semacam bundle gitu ya. Jadi kalau gue lihat di tokonya, dia ada bundle sama mousepadnya yang RGB, terus ada Daxa T1 sama keyboard yang Daxa R2-nya. Jadi ya ada pilihan-pilihannya. Ya mungkin kalau kalian mau beli satuan, kayaknya sih saat ini belinya di toko yang udah resmi bekerja sama Rexus aja untuk saat ini. Oke, sama satu lagi ya. Ini ada coilnya, cuman kayaknya gue bakalan bahas nanti aja. Kita bakal bahas keyboardnya dulu, oke? Kita bakal buka dulu. Ya, kalau dari keyboardnya, packagingnya standar aja Rexus, tapi sekarang udah makin rapi. Mirip Daxa juga ya. Namanya juga Daiva. Mungkin ini Diva, tapi kayak di pleset dikit jadi Daiva. Ya, kalau Diva penyanyi dong. Itu dia makanya. Oke. Untuk switch yang digunakan, karena ini keyboard gaming yang budget ya, dia ini hanya menggunakan switch dari Otomo aja. Ada ini nih tulisannya, ada merah, ada biru, sama coklat. Ya mungkin kalau kalian lihat di sini merah, biru, sama coklat. Yang gue dapet di sini adalah warna merahnya. Ya karena gue udah bosen sama warna biru. Tactile juga belum lama dapet keyboard tactile yang dari Brown juga, jadi kayaknya yang merah kali ya, biar fresh aja gitu. Ya ini ada spesifikasinya yang mungkin kalian nggak perlu banget karena di sini nggak terlalu dijelaskan apa aja sih yang spesialnya dari Daiva ini. So mending langsung kita buka. Ya seperti biasa di paketannya bentukannya tuh ya ini banget lah, keyboard budget banget ya, kalian udah pasti tahu. Cuman sekarang packagingnya lebih rapi. Dan di paketannya sendiri kalian bakal dapatkan sebuah kabel Type-C-nya untuk koneksi ke laptop ataupun PC kalian. Di sini juga bakal mendapatkan switch Otomo tambahan dan juga keycaps dan switch puller yang dijadikan satu. Oke, nothing special sebenarnya, standar aja. Ya karena ini budget, jadi ini bukan solusi barunya, tapi ini solusi murahnya untuk kalian yang memang susah gitu ya. Mau beli keyboard mechanical, mau di custom, tapi ya mahal-mahal terus gitu. So, ini adalah keyboardnya. Oh ya, di sini ada buku manual sama buku garansi. So, ini adalah keyboardnya. Keyboard warna putih. Untuk Daiva ini kali ini tuh mereka merilis dengan dua pilihan warna hitam sama warna putih yang gue pegang kali ini. Ya looksnya sih standar aja, sandaran 68 keys yang mungkin kalian juga udah familiar juga daripada beberapa keyboard lainnya. Cuman kali ini memang di spesialnya sekarang ada nama Rexus di bagian sininya. Oke. Dan di bawahnya pun juga ada nama Rexusnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat nyari spesialnya ya namanya murah gitu ya, tidak ada yang berbeda banget gitu. Yang mana menurut gue ini juga suatu keunggulan. Jadi kalau lu mau custom yang mirip dengan keyboard 68 ini, lu bisa aja gitu mungkin gitu. Mungkin kalau lu mau ganti PCB-nya, mau ganti case-nya atau lu mau ganti keycaps-nya, ya udah layoutnya sama, ukuran juga sama, mungkin ya tinggal switch aja gitu, nggak bakal ribet lagi. Oke, apa aja yang spesialnya dari keyboard ini? Yang gue dapat kabar dari si Rexus tentang si Daiva ini, mereka di bagian dalamnya itu udah dikasih EVA Foam. Ya kalian tahu kan EVA Foam itu apa? Jadi itu semacam dampener untuk di dalamnya, jadi suaranya itu udah nggak hollow lagi. Ya itu salah satu salah satu fitur yang lo harus adakan ketika lo custom keyboard. Jadi setidaknya untuk si keyboard ini, si Daiva 68 ini, ya saat lo mau custom keyboard ya lo udah nggak perlu beli EVA Foam lagi. Ya walaupun harga murah, cuman kan kalau lu dapat bentukannya untuk si Daiva ini setidaknya udah terpenuhi dan lu nggak perlu ribet-ribet lagi potong atau nggak request layout untuk 68 ini ya kan. Kita bahas dari desainnya dulu. Desainnya tadi standar aja, tidak ada yang beda juga ya, 68 standar 68 aja. Dan untuk keycapsnya sendiri ya cukup oke gitu ya. Fontnya menurut gua nggak norak, cuman untuk beberapa legendnya, beberapa tulisan ya shortcut tambahan di sini tuh gua ngerasa kayak kurang perfect aja gitu. Kayak lihat di sini, lu bisa zoom di sini, Meng. Lu lihat di sini row-nya yang untuk sebagai shortcutnya dia untuk semacam apa ya sebutan itu, yang ngebuat tulisannya itu dia nggak rapi gitu. Di sini lihat F-nya itu udah sama lah sama 2, cuman di angkanya 2, 3, 4, 5 ini dia tuh kayak
kurang ditembak gitu. Jadinya tuh masih warna hitam gitu loh, jadi kurang sama warnanya. Yang mana menurut gue ini agak mengganggu juga, dan untuk kualitasnya sendiri ya sebenarnya sandaran aja. Untuk keycapsnya sendiri ya gue agak kurang suka sama keycaps yang potongannya itu kurang rapi. Ya namanya juga murah gitu ya hitungannya. Nih lu bisa lihat aja di bagian sininya, mungkin kelihatan nggak Meng? Nah di bagian patahan sini tuh dia ada semacam potongan dari ya mungkin dari dice-nya gitu, dari cetakannya. Jadi kurang rapi gitu, tapi yang tidak apa-apa. Dan untuk si switch-nya yang tadi udah dijelasin, dia menggunakan switch auto move. Dan ini udah removable, sayangnya belum hot swap. Si PCB-nya ini masih menggunakan removable dari punya auto move sendiri. Jadi kalau misalkan lo mau custom dengan bentukan pin yang kayak ala Gateron yang gepeng gitu, ya lo harus mengkikisnya, which is agak repot. Ya paling kalau lo mau ganti switch yang bentukannya mirip-mirip sama si Automu ini, ya katanya sih Gazoboba bisa pakai si Automu ini. Gue belum pernah nyoba si switchnya Gazoboba tuh kayak gimana, cuman kalau kata mereka bisa ya berarti lo ada pilihan untuk switch lainnya gitu. Kita lihat lagi dari PCB-nya sendiri. PCB itu memiliki 5 pin, jadi nggak ada yang perlu dipotong-potong. Jadi ini ada lubang buat stabilizernya juga. Dan ya untuk LED-nya sendiri dia ada di sisi atas. Jadi mungkin katanya north facing ya, gua agak kurang mendalami. Ya seperti itulah untuk desainnya untuk saat ini. Dan kalau kita ngomongin casingnya ya udah basic aja, tidak ada detail-detail apapun di bawahnya. Paling di sini ada mungkin harusnya untuk semacam switch atau enggak buat USB. Cuman karena Rexus bener keep it on budget, jadi dia mendingan didiemin aja gitu. Mungkin untuk fitur barunya kali ya, tidak tahu juga. Dan untuk portnya sendiri dia menggunakan port Type-C. Untuk body sendiri sebenarnya sih standar aja, plastik ya. Dan untungnya udah dikasih foam, jadi nggak terlalu kopong gitu. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin kita bakal colok sebentar, kita bakal cari tahu untuk lighting effect-nya kan seperti apa. Oke, ini udah dinyalain ya, kalian bisa lihat sendiri untuk RGB-nya ini cukup spread dengan baik juga. Ya warnanya juga nggak terlalu tutup, nggak terlalu heboh juga, masih kayak semacam soft gitu. Kita bisa atur lagi juga dari beberapa profil yang ada di sini. Kalian bisa ngatur untuk speed-nya, untuk brightness-nya di sini juga, dan ini untuk custom warnanya. Nah, kalian bisa lihat sini. Ya, semuanya simple, ada di insert sama delt-nya, itu nggak usah ribet lagi. Ya sama juga ke keyboard 68 lainnya. Dan ya udah, ini adalah keyboard 68 ya dari si Rexus. Menurut gua gimana nih tentang si Rexus kali ini? Bagus atau enggak gitu? Menurut gua kalau misalkan harganya ini BTW kenceng amat ya gerakannya. Tumben banget, jarang gue liat keyboard yang speednya ngebut kayak gini. Nah, menurut gua pendapat gua tentang si Rexus Deiva 68 ini ya sebenarnya nggak masalah juga, karena si Rexus ataupun si Dasa pun belum pernah ada ya, maksudnya keyboard dengan ukuran 68 yang sepengetahuan gua palingan M71 terus M84 gitu hitungannya yang banyak. Dan untuk Rexus sendiri di jajaran keyboard mechanical yang seperti ini kayaknya baru juga gitu. Sisanya kan biasanya Legionnaire yang MX series gitu. Nah ini baru banget pakai si Daiva namanya. Dan untuk dari Rexus sendiri ya menurut gua nggak ada masalah, karena memang ini salah satu solusi budget. Mungkin mereka juga agak berat kalau misalkan ditaruh di Daksanya gitu, jadi ya dimasukin ke Rexusnya sendiri dengan ya udah seri Automu punya. Gue pun gak ada bermasalah kalau misalnya konektor ini pakai Type-C doang gitu ya, karena ya udah gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang untuk anak keyboard kayak lebih demen pakai keyboardnya siapa namanya kabel coil gitu ya. Jadi ya sudah gitu, untuk wirelessnya pun juga tidak terlalu penting banget gitu. Paling di sini yang komennya gue tuh tentang tingkat kustomisasinya itu agak sedikit terbatas, yaitu dengan penggunaan hot swapnya dari si Automu, which is itu lubangnya bulat gitu, nggak pakai yang gepeng. Jadi kalau lo misal mau ganti yang tadi gue udah jelasin, switch yang pakai pin gepeng gitu agak sulit untuk dipasangkan ke Automu ini. Minimal lo mesti kikis sedikit baru bisa lo pasang, tapi kan repot 68 keys lo kikis satu persatu, jadi kemungkinan ada 136 pin yang lo gesek-gesek itu biar jadi itu. Belum tentu berhasil. Nah seperti itu, jadi agak PR aja. Cuman kalau untuk tingkat di customisasi, lo pertama udah dapat Eva Foam, jadi suaranya udah cukup redam ya, kalian bisa dengar sendiri. Udah cukup enak ya. Dan tadi gue udah sempat lihat untuk si stabilizernya sendiri juga udah sedikit dikasih loop, jadi udah cukup oke untuk springnya. Dan untuk beberapa fitur-fiturnya pun kayaknya sama aja gitu untuk di keyboard 68. Paling di sini opsi yang lu bisa
lu bisa tingkatkan lagi untuk si 68 ini, mungkin lu bisa ganti custom key case-nya yang menggunakan akrilik gitu, yang banyak banget digunakan juga di anak-anak custom saat ini. Kayak gue sering banget lihat seperti itu. Atau mungkin lu bisa ganti switch automu, atau enggak automunya lu loopin sendiri, itu bisa juga. Dan yang pasti lu bisa banget untuk ganti keycaps-nya gitu. Ya paling ya warning dari gua aja, ini menggunakan shift yang ini ya, U1 kalau nggak salah, udah gua pokoknya shift pendek, shift boncel gitu. Ya pokoknya ini menggunakan shift boncel, jadi lu harus hati-hati mencari keycap setnya. Jangan sampai lu beli keycap set nggak dapet shift yang boncelnya ini gitu. Oke, next to barang yang cukup spesial, yang mana ini cukup menarik perhatian gua, yaitu si Daksai. Ini Daksai ya, bukan Rexus. Daksai itu merilis sebuah custom coil, nggak custom coil lah, jadinya coiled cable yang menurut gua ini udah cukup rapih dijual tanpa perlu pusing lagi buat lu bikin-bikinnya lagi. Kita lihat di sini. Ini adalah keyboardnya, yang mana udah coil kabel dengan juga menggunakan ya konektor Aviator 16 ini ya. Jadi untuk panjang kabelnya sendiri, dia ini memiliki panjang totalnya itu 1,7 meter termasuk coilnya ini. Dan untuk panjang kabel yang lurusnya aja, yang straight kabelnya ini memiliki panjang di 1,5 meter. Sedangkan untuk panjang coilnya sendiri, dia ini memiliki panjang di 16 cm kurang lebih. Ya itu sih, dan yang gue suka dari si coilnya ini, dia tuh nggak cuma sekedar braided aja, namun sudah menggunakan tech flex. Jadi cukup premium banget ya buat gue yang belum pernah punya coil cable, cuma nyobain doang. Ini keren banget, dan untuk pilihan warna coil cable-nya si Daksai ini, dia tuh memiliki 3 warna. Pertama hitam, kedua putih yang gue pegang kali ini, dan satu lagi warna ungu. Harga si coilnya ini cuma di 159.000 aja. Itu murah banget ya. Karena dulu zaman gue pakai kabel coil itu, bikin kabel coil itu modalnya gede banget. Ayo kita pasangkan ke keyboardnya. Dan ini untuk coil kabel sendiri sebenarnya itu fungsinya nggak ada gitu ya. Sebenarnya untuk kabel ini yang gue tahu ini ada semacam kabel estetik aja gitu. Tidak ada fitur-fitur yang berbeda daripada kabel yang seperti ini. Sama aja, cuman buat ngasih data biasa aja, tidak ada unsur apapun gitu. Lo kalau pakai ini bisa lebih bagus latensinya, tidak ada gitu. Untuk fast chargingnya pun tidak ada juga gitu hitungannya. Ya cuman sekedar ininya aja, estetikanya aja lebih bagus. Memang gue juga akuin penggunaan kabel coil tuh jadi rapi gitu, apalagi lu yang memang demen setup meja rapi, pakai coil kabel ini rapi banget jadinya, lebih estetik lah. Kayak gini guys, jadi lebih rapi gitu kan. Nah di sini rapi banget, tadi gulung-gulung gitu, tinggal lu pasang ini ke belakang monitornya aja. Ya gitu doang sih sebenarnya untuk penggunaan coil kabel yang gua tahu. Ya gua nggak tahu sih kalau misalnya benar-benar ada fitur teknologinya. Cuma sampai saat ini gue cari tahu sih tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa menjelaskan, coba aja komen gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari 2 produk terbarunya si Rexus dan juga Daksa. Ada keyboard minimalisnya si Devo 68, keyboard 68 minimalis, dan juga si coil kabelnya. Coil kabel ini dengan harga murah, dengan kualitas yang udah rapi banget gitu. Gue suka menggunakan tech flex, jadi nggak ecek-ecek juga menggunakan Aviator. Jadi gimana pendapat kalian tentang kedua produk ini? Kalian suka dengan keyboardnya atau kalian memang udah ngincer si kabel yang satu ini? Silahkan komen aja di bawah, kita ngobrol bareng. Dan mungkin kalau kalian mau request untuk kita bahas sesuatu, ya drop the comment below aja. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel Nyantai kalau kalian belum. Aktifin notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kita. Dan untuk jadwal video kita, biasa kita tayang di hari Rabu dan hari Jumat. Untuk video spesialnya ngobrol bareng teman-teman Discord itu ada pada hari hari Minggu pagi di jam 10. Jadi kalian stay tune aja untuk video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, yang pertama di Instagram ada di Nyandoteh, dan juga join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Cek di bawah ya. Oke, begitu aja. Sampai jumpa di video baru di Nyantai video lainnya. Sampai jumpa.